Dan untuk membahas selain memahami lagi lebih dalam terkait dengan polemik royalti di ruang publik tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan seorang musisi sekaligus produser musik, Doa di Badai Holo, yang biasa kita sapa Mas Badai. Halo, selamat sore Mas Badai, apa kabar? Baik, mohon maaf Mas, kami belum mendengar suaranya, boleh audio sudah dibuka? Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik, kami sudah menangkap audionya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Pertama-tama, saya ingin tanggapan Anda dulu. Sebagai seorang musisi aktif menciptakan lagu, selama Anda berkarir di dunia musik ya, bagaimana sebenarnya persoalan pembayaran royalti ini yang terjadi pada praktek di lapangannya, dan bagaimana pandangan Anda terkait dengan hingga hari ini kembali mencuat lagi? Ya, saya sebagai musisi aktif dan pencipta lagu yang produktif, saya pikir saya menaruh harapan besar ya terhadap industri musik ini, karena karya-karya saya begitu banyak sekali di Indonesia dan katalog hitsnya juga cukup banyak. Jadi saya sebagai musisi dan pencipta lagu tentunya saya menaruh harapan besar, terutama kepada penghasilan saya sebagai pencipta lagu. Nah, ada dua mekanisme yang membuat saya akhirnya menaruh harapan. Yang pertama, kalau sekarang ini yang sedang berkembang adalah penggunaan master di outlet, gerai-gerai, kafe, restoran, bar, atau karaoke, dan lain-lain. Tentunya di situ juga ada bagian daripada pencipta. Jadi royalti master itu kalau ditarik beberapa faktor turunan di bawahnya, itu juga ada jatah daripada pencipta. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat dari sudut pandang mekanisme performing rights, di mana lagu-lagu saya juga banyak dibawakan di kafe, di restoran oleh para pengguna. Artinya pengguna itu pengguna di atas panggung, misalkan itu adalah band kafe, artis profesional, terkadang juga mungkin penyanyi-penyanyi solo, gitu ya. Tapi kalau ditarik juga turunan ke bawahnya, seharusnya pencipta lagu juga dapat performing rights di situ. Nah, yang saya keluhkan adalah undang-undang ini kan sudah ada dari tahun 1987 sebagai peraturan copyright di Indonesia. Lalu berubah sampai akhirnya di 2014 kita ketemu Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014. Nah, dari 2014 sampai ke 2025 ini membutuhkan 11 tahun. 11 tahun yang bagi kami sebagai pencipta lagu, kami mempertanyakan selama ini sosialisasinya di mana? Karena selama ini kita lihat di tahun inilah puncaknya, bahwa orang semakin sadar bahwa royalti itu memang wajib dibayarkan dan wajib diberikan kepada pencipta lagu, baik itu hak terkait ataupun hak daripada si komposer itu sendiri. Jadi mungkin bagi saya menaruh harapan besar terhadap dunia industri ini, tapi sayangnya sosialisasi dari negara itu tidak begitu hadir di peraturan ini. Baik, nah sepanjang Anda berkarir sebagai produser musik, pencipta lagu, apakah Anda pernah mendapatkan royalti dan itu prosesnya pasti panjang, atau justru Anda sama sekali masih berjuang untuk hal ini? Kalau saya dari mechanical rights, saya kan pernah hidup di dunia industri musik yang album fisik ya Mbak. Jadi mechanical rights saya pada saat itu karena mungkin penjualannya cukup tinggi, ya saya juga merasakan lah mechanical rights yang banyak ya, yang lumayan banyak. Kemudian kalau dari segi performing rights, dari segi digital, kemudian YouTube, karaoke, itu saya termasuk salah satu pencipta lagu yang mendapatkan royalti cukup besar sampai di tahun ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah performing rights saya sebagai pencipta lagu yang tadi saya bilang, lagu saya dibawain di mana-mana, dibawain nama band saya yang terdahulu, dibawain juga oleh penyanyi-penyanyi profesional, bahkan di seluruh Indonesia, baik itu di luar negeri juga. Nah, itu yang menjadi hutan rimba buat saya. Karena penagihannya itu melalui lembaga manajemen kolektif dalam hal ini sangat tidak bekerja dengan efektif. Karena mereka bekerja dengan manual system dan apa yang saya terima itu tidak signifikan. Artinya secara laporan juga kurang transparan. Terus yang kedua juga saya mendapatkan hanya ratusan ribu per tahun, sementara lagu saya eksploitasinya cukup banyak di dunia panggung gitu. Jadi menurut saya ini sangat tidak masuk akal gitu. Baik, nah saat ini kan
terkait dengan pembayaran royalti ini tengah digaungkan dan diharapkan semua pihak yang memutar lagu, baik itu di kafe, restoran, dan berbagai tempat lain ini untuk membayarkan royalti kepada para pencipta lagunya, kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerima royalti tersebut. Nah, menurut Anda, kira-kira untuk dapat menjalankan terkait dengan kebijakan ini, karena aturan hukum itu sudah banyak dan sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya, tetapi sepertinya agak susah ya untuk diimplementasikan. Nah, benang kusutnya, batu sandungannya di mana menurut Anda yang harus diurai sehingga ini bisa dilakukan dari perspektif tentunya sebagai produser musik? Ya, saya membagi cukup singkat aja dari dua hal aja, Mbak. Pertama, dari segi mentalitas. Karena saya melihat masyarakat Indonesia harus diakui untuk menghargai karya cipta itu sangat-sangat minim. Jadi, kesadaran mereka untuk melihat dari sudut pandang sebuah karya cipta itu harus dihargai, itu sangat, ya mohon maaf saya harus bilang, itu sangat rendah. Terbukti dari berbagai macam komentar, berbagai macam pelanggaran yang terjadi di lapangan, pelanggaran hak moral, pelanggaran hak ekonomi, penggandaan tanpa izin, membawakan atau mengumumkan ciptaan tanpa izin, itu sudah semakin banyak di tahun 2025 ini. That's why semuanya ini memuncak di tahun ini. Gitu. Jadi saya rasa perbaikan mentalitas ini cukup menjadi PR yang luar biasa, supaya masyarakat Indonesia terbiasa bahwa karya cipta itu memang harus di-respect. Ya, itu pertama. Yang kedua, sistem. Buat kami, karena saya sebagai Sekjen Asosiasi Komposer seluruh Indonesia, kami melihat metode yang sedang dijalankan oleh LMKN saat ini, baik itu LMK atau LMKN, bagi kami tidak relevan lagi. Kenapa? Karena pencipta lagu selama ini menjalankan keputusan Menteri tahun 2016, yang sampai hari ini belum ada adendum perubahannya, yaitu mendapatkan hanya 2% dari total tiket masuk atau dari total produksi acara. Dan 2% itu sangat kecil sekali. Kalau bahasanya tarif kita lebih murah daripada ASEAN, buktinya pencipta lagu tidak bisa hidup dari 2% tersebut. Jadi kami melihat bahwa teknologi ini sudah tidak memadai. Kami menginginkan adanya pembayaran langsung kepada pencipta melalui sebuah teknologi digital. Jadi tidak perlu lagi melewati sistem, semua terdigitalize dengan baik. Event organizer bisa submit pendaftaran di situ, penyanyi bisa pendaftaran di situ, artis manajemen juga bisa mendaftar, sehingga pencipta lagu mendapatkan haknya real time, akuntabel dan juga transparan. Baik, mentalitas dan sistem. Bahkan Anda juga mengusulkan supaya ada penggunaan digitalisasi ya. Karena apa yang dilakukan oleh LMK atau LMKN Anda pandang dan teman-teman mungkin yang seprofesi dengan Anda sudah tidak relevan lagi. Nah, tetapi mungkin Mas Badai boleh diberikan tanggapan juga. Banyak masyarakat, Anda juga pasti mengikuti ya terkait dengan perdebatan ini yang menilai jika memang harus diterapkan royalti bahkan untuk para penyanyi juga yang bekerja di kafe atau mungkin yang mereka bekerja di event-event dan harus membawakan sejumlah lagu, ini kan juga tentu saja menjadi suatu polemik. Bahkan ada beberapa tempat yang sudah tidak memutar lagu sama sekali, bahkan terdengar sepi dan lain-lain. Nah, menanggapi kekisruhan ini, bagaimana menurut Anda? Ya, saya merasa prihatin ya Mbak, karena dengan tidak diputarnya lagu Indonesia lagi dan diberikan kesempatan adik-adik kita yang membawakan lagu-lagu kita ini sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ini sama saja membunuh industri musik kita sendiri. Saya mengerti dan saya sangat memahami bahwa mungkin outlet-outlet ini mau bayar. Mungkin mereka mau bayar, mungkin mereka oke deh kita bayar, berapa sih royaltinya atau kemana sih kita mesti bayar. Tetapi permasalahannya mungkin trust issue-nya besar. Saya harus katakan bahwa ketika mereka mau melaksanakan pembayaran ini, mereka juga banyak pertanyaan bahwa sampai nggak ke penciptanya, gitu. Sampai nggak dengan relevan atau dengan realistis kepada tangan pencipta. Kalau tidak sampai kepada tangan pencipta, wajar kalau orang nggak mau bayar, gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, mentalitas diperbaiki, trust issue-nya juga harus diperbaiki, dan sistemnya memang harus dirubah, gitu Mbak. Baik, terakhir dari Menteri Hukum juga mengatakan akan membuat aturan baru terkait dengan transparansi dan perhitungan soal royalti ini. Nah, apa harapan Anda terkait dengan peraturan baru yang akan disusun tersebut dan kalkulasinya mungkin akan seperti apa? Kira-kira singkat saja mungkin Mas Badai. Ya, harapan kami royalti 2% yang keputusan Menteri 2016 itu
bisa dirubah ya menjadi tarif yang lebih besar. Karena kami sendiri dari segi pengusulan kepada LMKN dari Aksi sudah mengusulkan metode dan sistem serta usulan pembayaran kepada LMKN. Jadi sekali lagi untuk urusan kafe membayar royalti kepada LMKN ini sebenarnya bukan ranahnya Aksi. Aksi itu hanya melihat dari segi live konser. Tetapi kalau kita mengacu pada undang-undang, memang 2% itu sudah tidak relevan. Itu pertama. Yang kedua, kami juga berharap bahwa keputusan menteri juga nanti bukan hanya menaikkan tarif royalti saja, tapi melaksanakan juga sanksi dan juga aturan di dalam undang-undang cipta yang selama ini tidak berfungsi di negara ini. Kita punya sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Supaya ada efek jerah, maka lakukanlah law enforcement terhadap aturan itu. Gitu. Baik, kita harapkan pembahasan terkait dengan royalti musik ini dapat segera menemukan titik terang dan semua pihak ataupun stakeholder terkait ini duduk bersama ya dan akan berhenti terkait dengan kekisruhan yang terjadi. Terima kasih Mas Badai telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, sederet artis ternama tanah